Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore pada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Adrian Menawansa dengan NIM 250 210 2010 21591. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul laporan hasil observasi Business Communication dengan objek observasinya yaitu unit BRI cabang di Loba. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi berlangsung di lingkungan kerja, baik komunikasi antara pimpinan dengan pegawai, komunikasi antar pegawai, maupun komunikasi antara pegawai dengan nasabah. Lanjut ke daftar isi. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa pembahasan utama, yaitu pertama, profil singkat unit BRI Loba, kedua, struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing pegawai, ketiga, gambaran pola komunikasi yang berlangsung di lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan observasi, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran dan perbaikan. Profil singkat unit BRI Loba. Unit yang menjadi observasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Loba yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Loba, Pekan Kecamatan, Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Observasi yang saya lakukan pada tanggal 1 sampai 14 Juni, unit BRI Loba yang memberikan berbagai pelayanan perbankan kepada masyarakat seperti pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran, layanan ATM, dan BRIMO. BRIMO itu sebagai informasi adalah sebuah produk digital dari BRI. Informasi produk serta pelayanan kredit mikro, kecil, dan menengah. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjadi di lingkungan antara unit BRI Loba secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, selanjutnya adalah struktur organisasi unit BRI Loba. Struktur organisasi diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pegawai. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, tetap saling berkoordinasi. Kepala unit mengawasi operasional, memberikan arahan, mengambil keputusan, dan mengevaluasi semua kinerja dan proses bisnis yang ada di BRI KCB Unik Loba. Kemudian terdapat mantri ataupun account officer yang menangani pembiayaan ataupun kredit, survei pembinaan nasabah, penagihan, serta hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya ada customer service, bertugas memberikan informasi, melayani pembukaan rekening, perubahan data, aktivitas layanan, digital, dan pengaduan nasabah. Sementara itu, teller menangani berbagai transaksi keuangan seperti tarik tunai, store tunai, transfer, dan pembayaran. Lalu ada bagian administrasi, membantu pengelolaan dokumen dan arsip, sedangkan security menjaga keamanan dan mengatur antrian, mengarahkan nasabah, dan memberikan informasi awal. Berikut adalah gambaran pola komunikasi. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 3 bentuk utama komunikasi di BRI Loba. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Komunikasi ini terjadi antara pimpinan dan pegawai. Kepala unit memberikan arahan mengenai target layanan, kedisiplinan, prosedur kinerja. Sebaliknya, pegawai menyampaikan laporan, pertanyaan, maupun kendala kepada pimpinan. Selanjutnya, yang kedua adalah komunikasi horizontal, yaitu antar pegawai yang memiliki posisi sejajar atau peer. Contohnya adalah koordinasi antara security dengan customer service dengan teller, serta mantri dan dengan bagian administrasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pegawai dengan nasabah. Dalam komunikasi ini, pegawai dituntut menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami, karena nasabah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu hasil analisa. Berdasarkan hasil analisis komunikasi internal secara vertikal antar kepala unit dan pegawai yang sudah berjalan cukup baik. Arahan, koordinasi, dan laporan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Setiap pegawai juga memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga
berbagai kendala operasional dapat diselesaikan. Untuk komunikasi horizontal, koordinasi antar pegawai juga terlihat dalam proses pelayanan nasabah. Security mengarahkan nasabah, customer service memberikan informasi, teller menangani transaksi, sedangkan mantri menangani pembiayaan. Dengan demikian, setiap bagian saling mendukung dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, untuk komunikasi eksternal, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi. Nasabah akan lebih mudah memahami prosedur apabila pegawai menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu selanjutnya area yang perlu ditingkatkan. Walau secara umum komunikasi sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah kondisi kantor yang sedang ramai. Pada saat kondisi tersebut, komunikasi dengan nasabah terkadang menjadi kurang maksimal. Selain itu, masih terdapat nasabah yang yang belum memahami penggunaan layanan digital seperti BRIMO dan ATM. Oleh karena itu, perlu memberikan pendampingan dan penjelasan yang intensif kepada nasabah yang membutuhkan. Hal penting karena perkembangan layanan perbankan digital membuat kemampuan komunikasi pegawai tidak hanya diperlukan untuk transaksi konvensional, tetapi juga membantu nasabah memahami teknologi perbankan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa BRI Unit Eloba memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dan pola komunikasi yang berjalan melalui 3 bentuk utama, yaitu vertikal, horizontal, dan eksternal. Ketiga bentuk komunikasi tersebut saling mendukung dalam menciptakan pelayanan perbankan yang tertib, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Secara umum, komunikasi di unit BRI Eloba sudah memberikan pelayanan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi antrian nasabah, menjelaskan pelayanan digital, serta mendokumentasikan keluhan nasabah. Dan saran, dari hasil observasi ini terdapat saran yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah kualitas komunikasi perlu lebih ditingkatkan agar semakin mudah dipahami. Yang kedua adalah pegawai perlu memberikan penjelasan lebih sederhana kepada nasabah yang belum terbiasa menggunakan BRIMO ataupun layanan perbankan elektronik lainnya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan antrean yang perlu diperhatikan agar nasabah tetap merasa nyaman ketika menunggu pelayanan. Lalu keempat, informasi mengenai layanan yang sering ditanyakan dapat ditampilkan melalui papan informasi, brosur maupun media digital. Lalu kelima, setiap keluhan nasabah sebaiknya dicatat ataupun diregister untuk ditindaklanjuti secara teratur sehingga penyelesaian masalah dapat dipantau. Dan yang terakhir, koordinasi antar pegawai perlu terus dipertahankan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan cepat hingga profesional. Lalu terakhir adalah lampiran dokumentasi kegiatan observasi di BRI Eloba. Dokumentasi menunjukkan kondisi tempat unit pelayanan nasabah serta aktivitas pelayanan seperti transaksi teller. Dokumentasi tersebut menjadi bagian pendukung dari kegiatan observasi yang saya lakukan. Demikian presentasi mengenai laporan hasil observasi business communication kali ini. Dari observasi ini dapat kita lihat bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pendukung kelancaran operasional organisasi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta kemampuan memahami kebutuhan nasabah, pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.